Shalom semuanya, sebentar lagi kebaktian online kita akan dimulai. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara semua boleh mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dapat datang di hadapan Tuhan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, mari kita tetap berpakaian rapi, sekalipun kita di rumah, kita berpakaian rapi untuk datang di hadirat Tuhan. Yang kedua, kita siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Jika ada poin-poin yang penting di dalam hidup kita, di mana kita merasa itu bisa membangun hidup kita catat dan kita belajar bersama. Yang ketiga, mari kita sekalipun di rumah kita, saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tetap excited, kita boleh melompat, kita boleh menari, kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang keempat, mari kita jauhkan semua distraction yang ada, baik itu gadget atau apapun yang bisa membuat kita tidak konsentrasi di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Anda siap untuk kebaktian online bersama dengan kami? Mari kita sama-sama memulai kebaktian online ini. Tuhan Yesus berkati. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Shalom umat kesayangan Tuhan, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya percaya apapun kondisi hati kita saat ini, dimanapun kita berada, hendaklah kita lebih lagi mencari wajahnya, ada amin. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Mungkin akhir-akhir ini kondisi semakin membuat kita semakin lemah, ataupun mungkin ada yang merasa semakin kuat, tapi biarlah kita senantiasa mempunyai satu sikap hati yang mencari wajahnya dan fokus kepada Dia. Saya percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita lewat dari puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba.
yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, mari berikan yang terbaik bagi Dia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara percaya ada kuasa dalam puji-pujian kita, ada kuasa dalam setiap penyembahan kita, dan ada kuasa dalam setiap seruan kita. Haleluya. Bersama serukan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
kami datang menyembah-Mu Tuhan, ada sebuah kuasa Tuhan yang menaungi hati kami. Menenangkan hati kami Tuhan. Dan membuat kami kembali percaya bahwa Engkau Allah Tuhan yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi
ketika Tuhan Roh-Mu bekerja Tuhan, hati kami dapat melihat. Mungkin belum tentu Tuhan dengan mata jasmani kami, tapi ajarkan kami untuk melihat melalui mata rohani kami Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh. Di saat Roh-Mu bekerja, kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertahta atas hidup kami. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menuntun kami di dalam tuntunan ilahi-Mu. Tuntun kami juga Tuhan pada hari ini, di dalam kebaktian kami, di pagi hari ini, kami rindu Roh Kudus terus menuntun kami di dalam tuntunan ilahi. Sehingga kami tidak hanya menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, aku berdoa pada pagi hari ini, Engkau hadir dalam setiap rumah, dalam setiap ibadah kami, dalam setiap keluarga yang bersama-sama yang menyaksikan kebaktian online ini. Aku berdoa kiranya urapan-Mu mengalir dalam setiap rumah yang ada, sehingga setiap orang hari ini boleh dipuaskan, boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama kita katakan amin. Shalom semuanya. Bersama kembali lagi kami di dalam kebaktian pagi hari ini. Kalau boleh sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, jika di kiri kananmu ada istrimu mungkin, ada anakmu atau keluargamu, boleh gak berikan salam kepada dia, katakan hari ini adalah hari yang berbahagia. Karena kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan kembali. Amin. Saudara, hari ini saudara sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya, apa yang sudah kita lakukan di dalam gereja kita ini, especially di mana saat-saat ini kita tahu bahwa ada pandemi COVID-19 di seluruh dunia, dan especially apa yang telah gereja lakukan melalui Yayasan Exodus kita. Ya, yang pertama-tama saudara, seperti yang saudara tahu bahwa kita beberapa waktu yang lalu kita mulai menggalang dana. Kita rindu untuk memberkati orang-orang yang tidak mampu dan membantu rumah-rumah sakit yang mungkin di pedalaman yang mereka tidak mendapatkan bantuan. Ya, jadi puji Tuhan kalau saudara bisa tahu, saudara, bahwa donasi yang terkumpul hingga 8 Mei sudah mencapai 70 juta dan kita sudah mengeluarkan biaya sekitar 45 juta. Jadi sisanya saudara kita masih ada 25 juta. Semuanya ini bisa Anda lihat di dalam IG kami, saudara, semua laporan ini ya saudara ya. Oke, saudara, kita sudah mengirimkan saudara ke beberapa rumah sakit. Yang pertama adalah rumah sakit yang di Lampung bernama Sekanti Gisting. Ya, saudara bisa lihat apa yang sudah kita kirimkan buat mereka di sana. Mereka sudah menerimanya dan mereka berterima kasih buat saudara semua yang sudah menyumbangkan buat mereka. Yang kedua, saudara, kita sudah mengirimkan saudara juga di NTT ya saudara, Nusa Tenggara Timur. Di sana ada rumah sakit Mother Ignatia, saudara. Dan yang masih dalam perjalanan, saudara, kita kirim juga ke rumah sakit yang ada di Sintang di Kalimantan Barat, dan juga satu puskesmas. Mereka mengatakan bahwa mereka memerlukan semuanya ini juga di NTT. Saudara, mungkin saudara ketika melihat ini semuanya barangnya beda-beda, karena sebelum kita mengirimkannya kita benar-benar survei, kita benar-benar tanya kepada mereka apa saja yang mereka perlukan. Nah, jadi semua yang kita kirim ini sebenarnya adalah apa yang mereka berikan buat kita dan kita miliki. Jadi kita sudah mengirimkannya buat mereka semua. Ya, puji Tuhan kita menerima berita bahwa semua barang ini sudah tiba, tapi yang di Sintang sama di NTT yang di Nubea ini kita belum sempat terima fotonya, tapi gak apa-apa, saya tetap sampaikan. Nah, saudara, selain puskesmas, saudara, kita juga rindu memberkati mereka yang karena terdampak COVID ini, mungkin penghasilan mereka jadi berkurang ya. Jadi selama beberapa 2 minggu ini especially ya, 1 minggu terakhir ini, kami saudara melalui Jemaat Exodus yang ada, kami mulai memberkati orang-orang yang memerlukan.
Jadi kita misalnya kita melalui Cik Mila, kita memberi 37 nasi box ya. Kita bagikan ke driver ojek online. Di sana ada satpam, ada OB, katanya ada petugas laundry di mana mereka kurang mampu. Jadi saudara, kita juga melalui Mila kita membagikan makanan ini, nasi box ini kepada mereka. Ya saudara bisa lihat nasi boxnya juga bukan hanya nasi box sembarangan saudara, ada sayur, ada dagingnya supaya mereka juga bisa ketika mereka buka, saudara, mereka juga bisa bersama-sama keluarga mereka menikmati hidangan ini ya. Selain di daerah-daerah ini, saudara, memberkati para driver ojek online dan pekerja-pekerja ini, kita juga membagikan melalui jemaat kita Putra di daerah Bintaro. Kita bagikan 16 paket sembako buat mereka. Jadi kata Putra karena mereka ini adalah banyak orang perantauan, di sana banyak pabrik ditutup. Sehingga mereka tidak bisa bekerja dan banyak usaha mereka itu mereka tidak bisa lakukan. Misalnya ada yang buka kantin, saudara, karena pabrik tutup tidak ada karyawan yang masuk, kantin mereka menjadi lesu. Jadi mereka tidak ada pemasukan. Ya, tentu fotonya bukan hanya ini, fotonya banyak sekali. Ya, saya tidak bisa taruh satu persatu detail. Saudara bisa akses melalui IG kami. Saudara bahkan bisa melihat rumah per rumah, cerita mereka, kondisi mereka per rumah. Jadi itu semuanya ada di dalam IG kita. Ya, kalau saudara bisa menyaksikannya bukan di IG gereja ya, tapi di IG exodus.ailing, saudara bisa lihat ini semuanya. Oke, dan kita juga membagikan beberapa paket sembako melalui Cik Eni di lokasi di Meruya. Dan juga saudara, kita juga bagikan masker kain secara gratis ya buat anak-anak jalanan yang di bawah jembatan di Season City. Ya, kita kontak dengan satu anak muda bernama Joshua. Dia bilang bahwa dia pelayanan di sana. Di sana mereka maskernya ada yang bolong-bolong, banyak yang nggak pakai masker. Dia bilang, "Kak, kalau boleh kami ada diberikan masker kain aja sama sabun cuci tangan yang banyak." Jadi kita sudah beli sabun cuci tangan ini, kita sudah kirimkan buat mereka, cuma belum sempat difoto. Dan saudara, selain ini saudara, masih banyak yang belum kita bisa masukkan di sini dan yang masih dalam proses ya. Misalnya kita ada membeli baru datang pok mie 40 dus ya yang ya. 40 dus ya. Baru datang pok mie 40 dus dan kita masih terima dari berbagai orang, katanya mereka perlu tambahan dan sebagainya. Selain ini kita juga membagikan paket sembako kita di daerah Kampung Melayu, daerah yang miskin. Jadi saudara, semuanya bisa saudara akses di dalam IG kita. Tapi satu hal yang pengen saya katakan adalah kita sungguh berterima kasih buat setiap yang sudah di dalam masa-masa ini, semua yang masih memperhatikan kebutuhan orang lain. Amin. Saudara, saya juga bangga sebagai Gembala Exodus bahwa saudara, saya melihat bagaimana jemaat Exodus adalah jemaat yang sangat antusias untuk memberkati orang lain. Dan saya tahu banyak di antara jemaat Exodus, selain mereka memberikan sumbangan ini kepada yayasan kita, saya tahu bahwa masih banyak di antara kita yang memberikan ya langsung tanpa melalui yayasan ini. Ya, saya tahu dan saya percaya apa yang saudara lakukan semua ini menyenangkan hati Tuhan. Sekalian saudara, saya juga mau berterima kasih kepada gereja kita yang di Taipei melalui Persekutuan Orang Indonesia yang ada di sana. Mereka juga sangat terbeban untuk Indonesia. Jadi saudara, mereka juga mengumpulkan dana di sana supaya kita yang ada di sini, mereka juga mau mengambil bagian dalam memberkati orang-orang Indonesia yang ada di sini. Jadi mereka sudah mengirimkan kita uangnya, yang mereka sudah mengumpulkan dana luar biasa loh. Di sana banyak anak-anak muda, orang-orang masih sekolah, mereka mengirimkan kepada kita 30 juta lebih, saudara. Ya, jadi kita masih ada sisa 20-an juta. Kita rindu semakin banyak orang-orang yang bisa diberkati melalui yayasan Exodus Ailing ini. Kita kemarin juga saya juga bertemu dengan Pak RT di daerah Kelapa II. Di sana dikatakan ada sekitar 20-an lebih keluarga yang memerlukan bantuan kita. Oleh sebab itu kami juga sudah menyediakan, kami sudah membeli paketnya, kami akan mengirimkannya buat mereka dalam 1-2 hari ini. Jadi Pak RT-nya sudah mendatanya dan Pak RT-nya sudah berikan buat kita dan kita akan berikan buat mereka. Oleh sebab itu saudara, katakan keramu sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik untuk orang lain. Amin.
Ya saudara, jadi ini yang bisa saya sampaikan, jadi saudara bisa tahu bahwa selama ini apa yang saudara berikan buat gereja ini, buat yayasan kita, itu semuanya tidak sia-sia. Itu sangat memberkati. Ketika saudara ada di lapangan dan melihat bagaimana wajah mereka ketika mereka menerima bantuan ini, saya percaya Anda akan terharu melihatnya. Semua ini di mata Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Karena saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ibadah yang sejati, saudara, di dalam kitab Ibrani, bahwa adalah memperhatikan fakir miskin, janda-janda dan anak yatim piatu. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati bukan hanya kita datang ke gereja, tapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang memperhatikan orang-orang yang memerlukan. Itu adalah kehendak hati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, dengan sungguh-sungguh katakan kiri kananmu, Tuhan senang apa yang telah engkau lakukan selama ini. Amin. Ya, dan hari ini kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Ya, saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah Better Than Life. Saya ambil di dalam Mazmur 63, Better Than Life. Ya, saudara, ini adalah salah satu juga Mazmur yang memberkati saya. Ya, mungkin Koar tiap kali bawa Mazmur selalu ada 3-nya ya. Kemarin bawanya 23, hari ini 63. Ya saudara, saya mau katakan memang kebetulan ya. Waktu saya membaca firman Tuhan, saya merasa Mazmur ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya pengen bagikan kepada Anda semua hari ini apa yang telah saya terima dari Tuhan. Saya kasih tema hari ini Better Than Life ya. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, jadi kalau saudara ada di tempat, saudara boleh melihat, saudara di layar televisi semua ayat-ayat ini. Saya rindu sekalipun kita di rumah kita masing-masing, kita dengan sekuat tenaga kita dengan suara kita membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Oke saudara, kalau saudara sudah siap, mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita baca bersama 3, 2, 1. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat kelima, demikianlah aku akan mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, kenapa saya katakan better than life? Saudara, kalau melihat di dalam Mazmur pasal ayat yang keempat, ya, pasal 63 ayat keempat ini, saudara, di sana dikatakan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Katakan bersama dengan saya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dalam terjemahan Alkitab Inggris, dikatakan bahwa because your love is better than life. Because your love is better than life. Saudara, better than life. Apa yang lebih baik dari hidup ini? Apa yang lebih baik? Daud berkata,
di dalam hidup ini. Daud berkata, kasih setiamu Tuhan lebih baik daripada hidup. Ada sesuatu yang lebih luar biasa dari hidup ini. Ada sesuatu yang lebih luar biasa. Saudara tahu, dan waktu itu dia sudah menjadi raja, dia punya segalanya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara, dia begitu kayanya, saudara, sampai baik dia menyediakan semua emas, semua kayu, semua tembaga, semua perak yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Saudara, dia memiliki segalanya. Tapi bagi Daud ada satu yang lebih luar biasa dari hidupnya yang dia miliki sekarang ini. Dia berkata, kasih setiamu Tuhan itu lebih dari hidup ini. Dengan kata lain, Daud berkata bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari istananya. Kasih setia Tuhan itu lebih dari semua emas yang dia miliki. Kasih setia Tuhan itu lebih dari semua istri, semua gundik. Saudara, semua yang dia miliki di seluruh Israel itu. Dia berkata, Tuhan, kasih setiamu itu lebih baik dari semuanya ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau beritahu Anda bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, saudara, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Apa itu kasih-Nya Tuhan? Saudara, Efesus 3 ayat 18 sampai 19 di sana berkata, dikatakan, aku berdoa, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, Paulus bilang dia rindu supaya setiap orang bisa memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara dengarkan baik-baik. Paulus tahu bahwa kasih Tuhan kepada kita itu tidak bisa diukur. Karena dia berkata betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Mazmur berkata, kalau saudara baca Mazmur sering berkata bahwa kasih setia Tuhan itu, saudara apa saudara? Lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari cakrawala, amin, dan lebih dalam dari lautan. Sampai hari ini saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengukur betapa dalamnya lautan ini. Gak bisa, karena tekanan air ini terlalu besar. Pada tahap tertentu saudara, sekarang teknologi paling canggih pun saudara, sekalipun mesinnya bisa masuk ke dalam katanya, tapi sampai ke tekanan tertentu orang itu gak tahan karena tekanannya terlalu tinggi, saudara. Jadi orang sampai sekarang ini tidak bisa mengetahui betapa dalamnya laut itu exactly-nya. Apalagi langit, saudara. Saudara kalau melihat saudara penelitian NASA, saudara dan sebagainya, saudara akan melihat bahwa kita ini di galaksi kita ini hanya yang salah satu yang bukan termasuk yang paling besar, saudara. Masih ada galaksi-galaksi yang lebih besar dari galaksi Bima Sakti ini. Galaksi kita ini udah terdiri dari berapa jutaan bintang, jutaan planet, saudara. Belum termasuk galaksi yang lain. Oleh sebab itu, saudara, tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Tidak bisa diukur oleh apapun yang dia miliki. Maka dia berkata, because your love is better than life. Dan hari ini saudara, kau ingin mengajak saudara bersama untuk belajar. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tadi kita sudah bilang, kasih itu begitu luar biasa, begitu panjang, lebar, tinggi dan dalam. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Kalau kita, saya tahu, tapi kita tidak mengalaminya, saudara. Sama juga bohong. Bagaimana agar kita bisa mengalami kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita? Saudara, dalam Mazmur 63, saudara, saya ingin mengajak saudara melihat. Yang pertama adalah, saudara, kita tahu bahwa di dalam Mazmur 63:1 ini, kita tahu bahwa Daud saat menulis Mazmur ini, dia bukan ada di dalam istana. Dia ada di padang gurun Yehuda. Yang pertama, saudara, ketika engkau ingin mengalami kasih setia Tuhan, jangan takut
ketika hidupmu berada di padang gurun seperti Daud. Kenapa waktu itu Daud ada di padang gurun, saudara? Kalau saudara membaca Mazmur 63 ini dan saudara melihat kembali, saudara, kitab raja-raja, saudara, melihat kembali Samuel, saudara, dan saudara melihat kembali, saudara, kitab Tawarik, saudara akan tahu bahwa Daud, saudara, saat itu dia bukan dikejar oleh Saul, bukan. Karena waktu itu dia berkata bahwa dia sudah menjadi raja di ayat terakhir. Dengan kata lain, saudara, waktu itu Daud berada di padang gurun, dia ada di masa yang paling mengerikan dalam hidupnya, yaitu di mana anaknya sendiri yang bernama Absalom sedang mengejar dia, dan Daud lari dari Yerusalem bersama semua pengikutnya, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu cerita ini. Bahkan orang yang paling dia percaya, penasihat raja, dikatakan dia adalah sahabat raja bernama Ahitofel, saudara. Dia juga mengkhianati Daud. Ada panglima-panglimanya mengkhianati Daud. Saudara, sehingga saudara akan tahu pada saat itu Daud ada di masa paling sulit. Bukan hanya kondisinya sulit, saudara, tapi hatinya lagi mengalami pergumulan yang besar. Bagaimana anak yang dia besarkan, anaknya sendiri sedang mengejar dia. Saudara, saya ingin katakan kepada Anda, ketika Anda berada di dalam satu kondisi yang paling menakutkan di dalam hidup Anda, di sanalah waktunya Anda bisa mengalami kasih setia Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Saya mau tanya kepada saudara semua, mana lebih mudah mengalami Tuhan di masa-masa sulit atau di masa-masa senang? Masa sulit, benar kan? Kita lebih banyak berdoa, bersungguh-sungguh, saudara, di mana? Pada saat justru kita di dalam masa-masa yang menyulitkan. Bukan bilang Anda di masa-masa yang biasa Anda meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi saudara, kalau kita flashback kehidupan kita akan lebih sungguh-sungguh berdoa, kita akan lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, yaitu saat kita punya masalah, benar? Justru di saat-saat seperti itulah kita bisa mengalami apa yang namanya pertolongan dari Tuhan. Jadi yang pertama, untuk mengalami kasih setia Tuhan bukan berarti hidup Anda beres-beres, saudara. Percayalah, kalau hidup Anda beres-beres saja, Anda tidak akan pernah mengalami kasih setia Tuhan. Karena semuanya beres. Tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan. Kalau tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan menolong Anda? Tidak. Tapi justru ketika hidup kita di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, berada di dalam padang gurun, mungkin hidup kita masih tidak menentu harus kemana, harus bagaimana, especially di pandemi corona ini, saudara. Percayalah, di saat seperti ini, saya percaya sungguh-sungguh, di saat seperti inilah kasih setia Tuhan akan datang di dalam hidup kita. Katakan amin. Saya beberapa hari ini saya telepon, satu-satu saudara yang bisa saya telepon. Saya giliran telepon beberapa ketua biasanya. Ada beberapa beritahu saya, bisnisnya drop, saudara, 85%. Ada yang drop 50%, saudara. Ada yang tokonya tutup semua, saudara. Semua franchise, yang hampir semua franchise tutup, saudara. Dan mereka gak tahu gimana cash flow itu harus uang itu harus diputar, saudara. Semuanya lagi bingung. Saya mau beritahu Anda, inilah saatnya Anda mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Saya suka sekali dalam kisah 3 temannya Daniel. Ya, di dalam Daniel, saudara, ada 3 teman Daniel, saudara. Mereka tidak menyembah patung yang dibangun oleh raja. Saudara, mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Ketika mereka kedapatan, ya saya suka memakai nama asli mereka, Hananya, Misael, dan Azaria. Saya tidak suka pakai Sadrak, Mesakh, Abednego.
Karena itu adalah nama dewa di Babilonia. Saya lebih suka memakai nama asli mereka, namanya Hananya, Misael, Hananya, dan Azaria. Saudara, ketika Misael, Hananya, dan Azaria mereka bertiga, saudara, tidak mau menyembah patung raja, saudara, pada saat itu. Mereka harus dimasukkan ke dalam perapi yang menyala-nyala. Tapi saudara, saya suka sekali dengan ketiga kisah dari 3 teman Daniel ini. Kenapa? Karena di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saudara, mereka berkata, saudara, demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, ini saudara ayat yang penting. Di ayat 18, ketiga temannya berkata dengan demikian. Ini adalah ayat yang sangat penting. Tetapi seandainya tidak, saudara, katakan bersama dengan saya, tetapi seandainya tidak. Mereka berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dikudirikan itu. Saudara, dengarkan baik-baik. Inilah saat, saudara, di mana, saudara, iman kita sedang diuji. Inilah saat-saat di mana, saudara, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya atau tidak? Bagaimana seandainya dalam pandemi corona ini, saudara? Bisnis kita jadi gagal, saya gak tahu. Saya ingin Anda semua ingat ayat ini sungguh-sungguh. Ayat 18 ini berkata, tetapi seandainya tidak. Dengarkan. Seandainya tidak terjadi apa-apa. Maksudnya dalam bisnis Anda tidak terjadi mungkin perubahan yang signifikan atau gimana, saya tidak tahu. Tapi saya berdoa itu tidak terjadi. Tetapi seandainya tidak, saudara. Seandainya tidak. Saudara harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang tetap Allah. Katakan amin. Iman saya pernah dicobai. Saya punya keponakan waktu itu masuk ICU, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa. Kira-kira 8-9 tahun yang lalu. Saya terbang dari Taiwan, saya ke Malaysia. Saya berdoa dengan iman. Saya berpuasa, saudara, buat anak itu, saudara. Karena dia didapati TBC otak. Waktu saya terbang ke Malaysia, dia sudah tidak sadarkan diri. Saya stay di Malaysia beberapa minggu untuk temani koko saya. Kami berdoa, kami berpuasa. Tidak terjadi apa-apa. Anak itu terakhir tetap meninggal. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita semua adalah sekalipun anak itu tidak sembuh kembali. But we didn't lose our faith. Kami tidak kehilangan iman kami. Karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saudara tahu justru di saat itulah dan dengan yang ajaib, Koko dan saudara saya percaya Tuhan. Kami tidak bisa mengerti anaknya meninggal, tapi justru mereka percaya Tuhan, mereka dibaptis sampai hari ini, saudara. Luar biasa. Kita tidak bisa mengerti pekerjaan Tuhan. Tetapi kita harus tahu, tetapi seandainya tidak, Tuhan tetap adalah Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengalami kasih setia Tuhan? Yang pertama adalah, saudara, harus tahu bahwa sekalipun kita berada di padang gurun, saudara. Mungkin keadaan, lingkungan yang tidak menentu ini, tidak tahu kapan dibuka kembali, semuanya tidak tahu, saudara. Tapi percayalah, justru di saat-saat seperti ini kita harus lebih banyak berdoa. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ada amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, saudara. Saya ingin mengajak saudara, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Yang kedua adalah Anda harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Katakan bersama dengan saya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mazmur 63 ayat 2 di sana dikatakan, Daud berkata demikian. Ya Allah, Engkaulah Allah. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Katakan haus.
tubuhku rindu kepadamu. Katakan rindu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, kalau membaca Mazmur 63 ayat 2 ini, Daud waktu itu dia di masa-masa kesukaran di dalam hidupnya, saudara. Yang dia pertama lakukan adalah dia menuliskan Mazmur ini, dan kata pertama yang keluar dari mulut Daud adalah, aku mencari engkau. Kata pertama yang keluar dari mulut Daud adalah di dalam kesukaran dia berkata, ya Allahku, aku mencari engkau. Saudara, kalau di dalam kesukaran saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan banyak berpikir, bagaimana saya keluar dari kesulitan ini? Benar? Bagaimana supaya saya bisa bebas dari semua hal ini? Bagaimana saya supaya bisa begini, bisa begitu, dan sebagainya. Tetapi saudara, yang Daud lakukan pertama kali di dalam masa kesukaran dia bilang, aku mencari engkau Tuhan. Bukan hanya sembarangan mencari. Dia berkata, aku mencari engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ketika Anda mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Anda akan menemukan Tuhan. Dan ketika Anda menemukan Tuhan di dalam hidup Anda akan mengalami yang namanya kasih setia Tuhan di dalam hidup Anda. Ada amin? Itu sebabnya saudara, saya rindu mulai besok, mulai hari Senin, saudara, kita semua saya rindu kita semua bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan Roh Kudus. Di tanggal 31 Mei ini saudara, sekalipun kita tidak bisa ke gereja, tapi itu adalah hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus 2000 tahun lebih yang lalu, di Rolteng Markus. Nah, di hari Pentakosta ini 120 orang ini diurapi oleh Roh Kudus, saudara, dan mereka mengubahkan dunia ini. Oleh sebab itu saya rindu mengajak saudara semua, di hari Pentakosta ini, saudara, kita siapkan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 18 hingga tanggal 31 Mei, saya namakan di dalam masa-masa mempersiapkan diri kita ini, saya namakan intimasi. Saya rindu di tanggal 31 Mei ini, seluruh lawatan Tuhan terjadi atas semua jemaat Exodus, katakan amin. Oleh sebab itu saudara, dalam 2 minggu ini, saya rindu semua jemaat Exodus menantikan Tuhan, merindukan Tuhan, seperti Daud mencari Tuhan dengan jiwa yang haus, dengan tubuh yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dari tanggal 18 sampai 31 Mei ini saudara, saya rindu setidaknya kita meluangkan waktu kita setengah jam setiap hari, memuji, menyembah, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan berdiam diri? Kadang kita tidak bisa mendengar Tuhan, karena kita terlalu banyak doa, saudara. Bukan doa itu tidak bagus, tidak saudara. Tapi kita jarang berdiam diri di hadapan Tuhan. Makanya saya namakan saudara, masa-masa penantiannya adalah 2 minggu ini adalah 2 minggu intimasi. Saya rindu kita punya satu hubungan dengan Tuhan, satu intimasi dengan Tuhan. Satu kerinduan, satu hati yang lapar untuk dilawat oleh Roh Kudus. Katakan amin. Bukan dengan banyaknya pokok doanya, bukan saudara. Bukan dengan banyaknya Anda membaca Alkitab, that's good, jangan salah. Saya tahu sekarang banyak orang mengadakan olahraga rohani dan sebagainya. Bukan maksud saya seperti itu. Maksud saya adalah semuanya itu tidak berarti kalau Anda hanya melakukan ini untuk menyelesaikan satu tujuan saudara. Tapi itu bagus saudara, tapi lebih bagus lagi kalau di dalam pembacaan Anda, olahraga rohani Anda punya hubungan, satu intimasi dengan Tuhan. Amin. Tapi saya percaya setiap orang yang melakukan olahraga rohani ini, Anda yang baca 40 pasal, Anda yang baca 10 pasal dan sebagainya, Anda pasti mengalami Tuhan dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Tapi saya lebih rindu lagi dalam masa-masa seperti ini, Anda punya hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Oke saudara, apa artinya dengan hati yang lapar dan haus?
Mencari Tuhan dengan segenap hati, yang pertama adalah Anda punya keinginan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang tadi saya katakan. Yang kedua adalah Anda punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu artinya mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan mulut, bukan dengan nyanyian, bukan dengan perkataan. Tapi ada satu action, ada satu keinginan yang keluar dari diri kita, yang keluar dari hati kita untuk punya hubungan yang lebih intim, untuk punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya orang yang membaca olahraga rohani, yang membaca Alkitab dengan banyak, yang hit itu saya percaya mereka melakukannya karena mereka ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Anda yang berhasil, berikan tepukan buat diri Anda sendiri. Anda belum berhasil, mari jayung. Tapi saudara, di balik semuanya ini, saya rindu kita punya satu yang lebih lagi, yaitu hubungan dengan Tuhan. Ya, nah, apa itu hati yang rindu? Saudara, saya pengen kasih ilustrasi, saudara. Di sini ada satu ilustrasi seekor burung gagak ya, saudara ya. Dalam bentuk video yang saya cari di YouTube, ya thanks buat orang yang sudah membuatkannya ini. Saudara tahu saudara, di dalam ilustrasi ini kita bisa melihat, saudara ada ilustrasi burung gagak ini saya gak tahu saudara sudah pernah dengar atau belum. Ya, tapi di dalam ilustrasi burung gagak ini saudara, di sana dikatakan bahwa ada waktu itu ada seekor burung gagak, oke, dia lagi mencari air. Ya, dia lagi terbang mencari air untuk diminum. Waktu itu masa kekeringan. Nah saudara, ketika dia mencari, dia melihat ada periuk. Saudara, ada apa itu namanya? Tempayan, sorry. Dia melihat tempayan saudara dan dia senang. Saudara, dan tempayan itu punya air di dalamnya. Tapi ketika gagak itu mendekati tempayan itu saudara, dia melihat bahwa air itu hanya ada di bottom, ada di dasar, sedikit di dasar itu. Dia tidak bisa minum karena terlalu dalam. Dia berusaha saudara agar tempayan ini jatuh saudara, supaya dia bisa minum setidaknya sedikit dari air yang tumpah. Tapi karena tempayan itu terlalu berat buat dia tidak bisa menumpahkan atau membuat jatuh tempayan itu. Apa yang dia lakukan? Dia melihat di sekeliling dia ada batu-batu kecil. Saudara, kemudian dia mengambil batu kecil ini satu persatu saudara, dia masukkan ke dalam tempayan ini. Satu persatu akhirnya saudara, semakin banyak batu itu, air di dalam tempayan makin naik perlahan-lahan, akhirnya si gagak bisa meminum air yang di dalam tempayan ini. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini saudara? Hati yang rindu dan lapar akan Tuhan bukan berarti saudara Anda langsung mengalaminya dalam satu hari. Bukan langsung Anda berdoa, Tuhan berikan saya hati yang lapar dan haus akan Engkau. Tuhan berikan aku hati yang lapar dan haus, dan terus Roh Kudus turun, terus terjadi saudara. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi saya juga percaya Tuhan ingin kita mencari Dia lebih lagi seperti ilustrasi burung gagak ini. Saudara, sehari demi sehari, seperti batu yang dilemparkan di dalam tempayan itu, satu demi satu, sehari demi sehari, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Dan akan sampai pada satu tahap di mana kita akan sungguh-sungguh bisa minum air itu, yaitu hadirat Tuhan. Dan ketika engkau meminum hadiratnya itu, saudara akan mengalami ada yang namanya, Anda akan mengalami hadirat Tuhan, dan Anda akan tahu bagaimana rasanya dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Jadi rindu akan Tuhan itu bukan satu hari saudara. Bukan satu minggu. Tapi setiap hari di dalam hidup kita. Kita rindu akan Dia. Amin. Jadi saudara, ketika Anda di hari pertama gagal untuk intimasi dengan Tuhan, Anda jangan putus asa. Anda jangan mundur. Seperti gagak ini saudara, dia bukan hanya melemparkan satu batu, tapi dia melemparkan satu persatu batu-batu yang kecil. Dia cari batu-batu itu saudara. Dia lemparkan ke dalam tempayan ini, dan akhirnya airnya naik dan dia bisa minum dari air ini. Jika hari pertama Anda gagal, Anda terus lakukan di hari kedua. Terus tumpuk saudara batu.
terus tumpuk intimasi hubungan itu. Dan saya percaya Anda akan mengalami masa di mana namanya Anda bersama dengan Tuhan dan Anda bisa mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada amin? Apa yang terjadi saudara ketika kita mengalami kasih setia Tuhan? Kenapa Daud bisa berkata bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik dari hidup? Because your love is better than life. Apa sih saudara yang Daud maksudkan? Kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya saudara akan tahu kenapa Daud berkata demikian. Saudara, kenapa Daud berkata bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup? Ketika Anda mengalami kasih setia Tuhan, Anda akan mengalami yang Daud katakan di ayat ke-6. Saudara, jiwanya akan dipuaskan, jiwa Daud dipuaskan. Ketika dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya, ketika dia mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidupnya saudara, jiwanya dipuaskan. Ayat ke-6 berkata, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan, my soul is satisfied. Jiwaku dipuaskan. Hatiku dipuaskan. Bahasa Mandarinnya, 我的心就像饱足了. Saudara, Mandarin dengan Inggris hampir sama, saudara. 我的心饱足. My soul is satisfied. Jiwaku, bahasa Indonesia kenyang mungkin karena di depannya ada tulisan lemak dan sumsum kali saudara ya. Jadi makanya dikatakan kenyang. Tapi kalau saudara cek semua bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, hampir semuanya berkata, my soul is satisfied. Jiwaku dipuaskan. Saudara, kenapa Daud bisa berkata, because your love is better than life. Daud punya segalanya, tapi dia tidak pernah puas. Dia punya banyak gundik, punya banyak istri. Dia tidak pernah puas. Makanya saudara, terjadilah dosa dia dengan Batseba. Dia punya daerah yang luas. Tuhan kasih dia banyak kerajaan takluk kepada dia. Tapi kalau saudara baca Alkitab, setiap tahun mereka pergi berperang. Kekayaan Daud, istana Daud, gundik-gundik Daud, tidak ada satupun yang bisa memuaskan Daud. Hanya satu yang bisa memuaskan Daud, yaitu kasih setia Tuhan. Ketika Anda mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidup Anda, maka jiwa Anda akan dipuaskan. Katakan amin. Jiwa Anda akan dipuaskan. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Pernah makan sumsum saudara? Kalau saudara ke Singapura, saudara katanya ada jual khusus sumsum katanya saudara. Ya, makanya katanya sop. Saya jarang makan sih sop kaki kambing ya katanya ya. Apa sih tulang kambing atau apa saudara? Katanya enak saudara karena dalamnya ada sumsum saudara. Kalau dimasak sop katanya enak. Saudara tahu, waktu itu Daud bukan di istana saudara. Dia tidak lagi makan sumsum. Dia lagi di padang gurun, dia lagi dalam pelarian. Mungkin mereka hanya makan ala kadarnya yang bisa mereka siapkan. Kalau saudara baca, bahkan mereka kekurangan makanan saudara ketika mereka lewat di satu tempat saudara. Ada orang membawa makanan buat mereka. Mereka ada meminta saudara bantuan kepada orang untuk membawa makanan. Jangankan lemak dan sumsum saudara. Mungkin makanan apa adanya. Mereka kekurangan. Tetapi Daud memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyediakan lemak dan sumsum. Bagaikan lemak dan sumsum dan jiwanya akan dikenyangkan. Amin. Your soul will be satisfied. Bukan dipuaskan dengan barang, bukan dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Tapi dipuaskan sendiri oleh Tuhan.
Itu sebabnya tidak heran saudara kalau saudara mendengar banyak orang di dalam kamar doanya mereka bisa berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan, saudara. Dan itulah yang memuaskan jiwa mereka. Amin. Itulah yang memuaskan jiwa mereka, saudara. Ketika Anda mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidup Anda, maka yang pertama, jiwa Anda akan dipuaskan. Yang kedua, saudara, di dalam Mazmur yang singkat ini, saudara, Daud berkata 3 kali apa, saudara? Bersorak-sorai dan bersukacita. Yang kedua adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan, yang dikatakan lebih baik dari hidup itu, saudara, jiwa kita akan bersukacita. Amin. Bersukacita bukan berarti, saudara, semua masa ini sudah lewat. No. Bersukacita artinya apa, saudara? Saudara, Daud di dalam padang gurun, sekali lagi, saudara, dia sedang dikejar. Tapi Daud memilih apa? Ayat ke-6 dia berkata, dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Dia memilih untuk bersorak-sorai. Dia memilih, saudara, di dalam kesukarannya, dia memilih untuk memuji Tuhan. Dia bahkan percaya di ayat ke-8 dia berkata, di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Karena dia tahu Tuhan akan menjaga dia. Yang terakhir, ayat 12 dia berkata, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Daud di dalam kesukarannya, di masa pelariannya, mungkin hatinya lagi susah, saudara. Dia memilih untuk bersorak-sorai. Dia memilih untuk bersukacita. Ada amin, saudara? Mungkin bisnis Anda sedang, saya tidak tahu. Mungkin saat ini Anda tidak bisa sukacita. Mungkin hubungan Anda dengan suami Anda lagi retak. Mungkin hubungan Anda dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda. Atau apapun itu saya tidak tahu, saudara. Mungkin masa-masa ini membuat Anda tidak bisa bersukacita. Tetapi saya mau katakan, justru di masa inilah Anda perlu kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu lebih baik dari hidup. Kasih setia Tuhan bisa membuat Anda kembali bersukacita. Amin. Dalam 2 bulan ini, saudara, saya pengen belajar satu hal yang simpel dalam hidup saya. Dalam 2 bulan ini, saudara, spesial dalam 2 bulan ini, saudara, di dalam 2 Tesalonika, ya, di sana pasal 5 ayat ke-16, ada ayat yang sangat simpel dan sangat pendek. Bersukacitalah senantiasa. Ayat ke-17, tetaplah berdoa. Ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya lagi belajar 3 hal ini, saudara. 3 hal yang sangat simpel. Ayat yang sangat pendek. Saudara, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Saya berdoa, Tuhan, bukan hanya saya yang bersukacita senantiasa dan tetap berdoa dan mengucap syukur. Tapi saya berdoa setiap jemaat Exodus di masa-masa yang sulit ini tetap memilih untuk bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Dan bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Katakan amin. Saya mengajak Anda, saudara, hari ini apapun yang terjadi di dalam hidup Anda. Mari perkatakan firman ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Tetap bawa di dalam doa dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan akan mampu membuat jiwa kita, yang pertama tadi, dipuaskan. Yang kedua, membuat jiwa kita bersorak-sorai. Yang terakhir, saudara, saya ingin mengajak Anda melihat kasih setia Tuhan akan membuat jiwa kita merasa tenang dan aman. Saudara, ketika Daud dikejar, saudara, kalau membaca kisahnya, saudara, dia hampir kalah, saudara. Kalau bukan Allah yang membantu dia, saudara, dan menggagalkan semua rencana Ahitofel, saudara, Daud akan mungkin dibunuh. Tetapi Tuhan menolong Daud pada saat itu. Kalau saudara mau tahu ceritanya, saudara baca sendiri dalam Alkitab.
Itu sebabnya di ayat ke-8 dia berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Amin. Itu sebabnya Daud berkata di ayat ke-9, dia berkata, dan jiwaku melekat kepadamu, dan tangan kananmu menopang aku, sebab tangan kananmu menopang aku. Saudara, kenapa Daud berkata kasih setia Tuhan itu lebih baik dari hidup? Karena dia tahu ketika dia ada bersama dengan Tuhan, ketika dia mengalami kasih setia Tuhan, dia punya satu yang dicari dunia saat ini. Rasa damai, rasa tenang, rasa aman. Amin. Masa-masa seperti ini, Anda perlu Tuhan. Masa-masa seperti ini, mari saya mengajak semua jemaat Exodus, klaimkan ayat yang Daud katakan ini. Tuhan, aku tahu Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai di masa-masa seperti ini. Tuhan, aku tahu tangan kananmu tetap menopang aku di masa-masa sulit ini. Katakan amin. Daud memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan membawa dia keluar, saudara. Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Itu sebabnya jiwanya tenang dan dia berasa aman. Apa yang lebih baik dari hidup, saudara? Kasih setia Tuhan. Tidak ada di dalam hidup kita ini yang lebih dari kasih setia Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang bisa dibandingkan dengan kasih Yesus yang luar biasa. Jika Anda belum mengalaminya, saya rindu mengajak Anda hari ini bersama-sama mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidup Anda. Jika Anda ini saat-saat seperti ini, jiwa Anda tidak mendapatkan ketenangan, jiwa Anda tidak merasa damai, tidak ada merasa keamanan, Anda tidak bisa bersuka cita, Anda selama ini tidak bisa merasa puas dengan apapun. Saya mengajak Anda hari ini untuk percaya kepada Tuhan. Saya mau mengajak Anda, jika Anda belum percaya hari ini, untuk mengalami kasih Yesus di dalam hidup Anda, seperti yang saya dan keluarga saya alami. Amin. Saya percaya apa yang Daud alami di dalam Mazmur 63 ini juga bisa kita alami. Ketika kita bersandar kepada kasih setianya, maka kita akan berkata, kasih setiamu Tuhan lebih baik daripada hidup. Because your love is better than life. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya ada di depan layar televisi ini. Jika boleh, Anda meletakkan tangan di dalam hati Anda. Ketika berdoa saya seperti merasa ada orang-orang yang mulai gelisah, mulai khawatir. Saudara tidak salah, saudara. Dan saya mau beritahu Anda bahwa Yesus mengerti perasaanmu. Dan Yesus tahu kekhawatiranmu saat ini. Jika Anda adalah orang-orang yang demikian, saya ingin berdoa buat Anda pagi hari ini. Supaya Anda boleh sekali lagi dikuatkan. Jiwa Anda boleh mengalami seperti yang Daud katakan. Bapa, aku berdoa buat orang-orang yang pada masa-masa seperti ini mengalami masa-masa yang sulit. Bukan dalam ekonomi saja Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan. Kami tahu semuanya jadi tidak mudah. Tapi aku berdoa, Tuhan,
Aku berdoa pada saat ini, mereka yang perlu kasih Tuhan, mereka boleh mengalami kasih setiamu di dalam hidup mereka. Aku berdoa buat orang-orang yang di depan televisi ini Tuhan. Hadirat-Mu saat ini turun atas setiap orang. Sehingga mereka mengalami di dalam Engkau. Mereka dipuaskan. Jiwa mereka mengalami Tuhan, kedamaian, rasa tenang, rasa aman bersama dengan Engkau. Mereka akan bersuka cita kembali di dalam Engkau. Sambil dengan tetap berdoa, saya rindukan saudara untuk menyanyikan lagu ini buat Anda. Terima kasih Yesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Jika Anda bisa nyanyikan bersama dengan saya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Dengan iman katakan, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan dan ikut acara kebaktian pagi hari ini maupun yang akan datang. Aku berdoa Tuhan, biarkan mereka mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup mereka. Mereka mengalami apa yang Daud katakan, bahwa Tuhan, tangan-Mu akan menopang mereka. Bahwa mereka Tuhan akan diam di dalam naungan sayap-Mu. Dan Engkau akan membuat setiap orang yang percaya kepada-Mu bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Engkau. Aku berdoa Tuhan, buat setiap orang yang menyaksikan kebaktian hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, aku berdoa sekali lagi Tuhan, biarkan Tuhan setiap orang punya satu kerinduan untuk mencari Engkau. Dalam 2 minggu persiapan ini, siapkan hati kami untuk menerima sesuatu yang lebih baik dari hidup ini, yaitu kasih setia Tuhan. Untuk menerima sesuatu yang lebih baik dari hidup ini, yaitu urapan Roh Kudus. Kami rindu dalam 2 minggu persiapan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan acara ini Tuhan. Hidup kami, jiwa kami, mulai hari ini dipuaskan oleh kasih setia-Mu. Jiwa kami bersuka cita kembali di dalam Engkau. Dan jiwa kami mendapatkan ketenangan dan keamanan di dalam Engkau. Terima kasih. Biarlah kasih dari Allah Bapa, damai yang dari Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang
sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Kebaktian kita berakhir sampai hari ini dan belakang ini masih ada pengumuman. Saudara boleh saksikan. Sampai ketemu di kebaktian online kita di minggu depan. Tuhan berkati. Bye. Halo saudara, di tengah-tengah keadaan dunia dan bangsa kita yang sedang tergoncang oleh adanya wabah virus corona, inilah saatnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan untuk bangkit berdoa buat bangsa ini, buat seluruh dunia, jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Karena itu Gereja Exodus membuka satu kesempatan persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, dan kami akan membagikan link lewat setiap ketua-ketua sel group yang ada. Jadi bagi setiap jemaat yang rindu, bahkan teman-teman saudara yang membutuhkan doa-doa untuk menguatkan jiwa roh mereka di tengah-tengah situasi ini, mari kita semua bersama-sama berdoa lewat persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Tiada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap pengorbanan dan kasih Kristus di dalam hidup kita. Tetapi dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, tentu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti dalam firman-Nya, dalam Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka Ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan penuh dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gerejanya, dapat melalui transfer ke rekening BCA kami. Rasakan